Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabib Pun. Ya Pun. Kembali lagi bersama kami di Sudut Pandang bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama saya Oti Pratiwi dan rekan saya Rani Novi Anggraini yang akan menemani malam minggu para sober, tentunya bersama narasumber yang sudah datang nih pada malam hari ini. Jauh banget ya Kak ya? Kayaknya ya. Nah, jadi di episode 9 kali ini kita kedatangan narasumber dari mana Kak Rani? Ini dari tetangga sebelah Kak Oti. Iya. Dari mana? Mau kita kenalin atau kenalan sendiri nih? Kenalan ya. Boleh, jadi Kenalan sendiri ya. Oke, Biar jadi seru kita gitu. persilahkan nih kepada dua orang narasumber kita ini untuk memperkenalkan diri kepada sobat bersinar yang ada di rumah. Silakan. Baik, nama saya Benri. Sekarang saya jabatan sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan di Rutan Kelas 2B Kota Agung. Baik, nama saya Amri Maskur. Sekarang menjabat sebagai staf pengamanan Rutan Kelas 2B Kota Agung. Oke, berarti ini dari rutan ya guys, rumah tahanan. Oke, berarti bersama Mas Benri dan Mas Amri ya dari rumah tahanan kelas 2B Iya. Kota Agung. Jadi kita mau ngobrolin apa sih Kak Rani hari ini? Banyak kayaknya ini ya. Kayaknya saya masih banyak unek-unek kalau ke rutan ini. Boleh pertanyaan pertama Kak Oti? Jadi sebelum kita meluncur nih ke pertanyaan pertama, kan di Kota Agung ini kita punya lapas dan punya rutan. Mungkin sobat bersinar di rumah ini belum tahu nih, Mas, apa sih perbedaan antara lapas dan juga rutan? rutan. Kenapa ada yang ditaruh di lapas? Kenapa ada yang ditaruh di rutan gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama terkait apa sih rutan itu? Rutan itu rumah tahanan negara, artinya tempat para tahanan. Jadi dia menjalankan proses sidang di rutan sampai dengan vonis. Jadi fungsi rutan sendiri terkait perawatan. Oke, jadi rutan itu untuk yang belum memiliki kekuatan hukum tetap ya, Mas ya. Belum menjatuhkan vonis. Jadi diletakkannya di rutan. Kalau sudah ada putusan baru ke lapas gitu. Oke, jadi gitu ya sobar perbedaannya. Jangan Rutan tanya-tanya lagi sama nih ke depannya. lapas. Oke, tadi kan kita udah tahu nih perbedaan antara lapas dan rutan. Nah, berbicara tentang narkotika nih Mas. Berapa sih jumlah warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Kota Agung yang terlibat kasus narkotika sampai hari ini nih? Baik, untuk per hari ini jumlah warga binaan kita sejumlah 361 orang dengan spesifikasi 165 orang diantaranya kasus narkotika. Wah, luar biasa ternyata sober. Dari total 361 warga binaan, ternyata kasus narkotikanya sudah 165 165. Kak Oti. luar biasa banget ya. Merinding Kak saya Rani. Kak Oti. Aduh. Jadi memang penyalahgunaan narkotika ini sangat luar biasa memang ya Kak Oti ya. Oh ya, boleh tahu nggak sih Mas, dari warga binaan nih yang terlibat kasus narkotika itu apakah semuanya warga Tanggamus atau ada ada di luar dari Tanggamus? kabupaten lain gitu? Nah, baik, untuk rutan kelas 2B Kota Agung sendiri cakupannya 2 wilayah, ya artinya dari Tanggamus serta Pringsewu juga ada. Oke. Ini Pak Benri, Mas Amri, kan banyak nih ya kasus-kasus di luaran sana itu yang terlibat penyalahgunaan narkotika di dalam rutan dan juga lapas kan sendiri. banyak ya Kak Rani ya. Jadi di Iya. dalam lapas itu ternyata masih ada Masih tuh banyak, peredaran iya, narkotika. peredaran narkotika itu kan masih sering kita lihat nih Iya. berita-beritanya gitu kan. Untuk di rutan Kota Agung sendiri itu apa sih rencana strategisnya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang ada di dalam rutan itu Iya, sendiri? biar nggak terjadi gitu, biar Iya. jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap yang ada di dalam rutan kelas 2B Kota Agung. Baik, untuk rutan kelas 2B Kota Agung sendiri, upaya dari kami yaitu pertama terkait sosialisasi. Tentunya kami akan terus tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan kepada warga binaan terkait Zero Halinar. Selain itu, kami juga tetap, walaupun rutan ini terkait fungsi perawatan, kami juga tetap melaksanakan fungsi pembinaan. Artinya, warga binaan di dalam jangan sampai mereka diam, tidak ada
upaya untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi setelah keluar dari lapas. Di situ tetap kita tekankan terkait agama, olahraga, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, tadi kan itu adalah strategi dari internal ya, Mas ya. Kira-kira ada nggak sih, sudahkah berkolaborasi atau bekerja sama dengan BNN untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam rutan kelas 2B sendiri? Baik, untuk rutan kelas 2B Kota Agung sendiri sudah bekerja sama dengan BNNK Tanggamus di bulan 2 tahun 2025 ini. Tentunya kita mengharapkan tetap sinergitas antara kedua instansi. Kita pun mengundang BNN untuk terkait perbantuan dalam razia, tentunya tes urin kepada narapidana maupun petugas. Oke, baik, itu tadi kan kolaborasi antara BNN dan juga rutan Kota Agung gitu. Karena kita kan sering nih lihat Koti mereka sidak, mereka razia bersama BNN di kamar warga binaannya gitu ya. Untuk selanjutnya Pak Amri deh, ini saya tanya dulu. Kalau di rutan itu ada nggak sih untuk yang penyalahguna narkotika itu ada Program rehabilitasi ada nggak? program rehabilitasi nggak di sana? Baik, untuk kami di rutan kelas 2B Kota Agung untuk saat ini belum ada program rehabilitasi. Jadi belum ada nih Karani rehabilitasi untuk warga binaan di rutan. di Karena tadi kan rutan. rutan sifatnya sementara nih. Sementara, betul. Nanti lagi enak direhab, atau Tahu-tahu dipindah ke dipindahin lapas ke lapas lain gitu Iya, kan jadi ya. udah nyaman direhab, ternyata harus pindah ke lapas. Betul. Oke sobat, tadi kan kita udah banyak ngobrol nih sama Mas Benri sama Mas Amri seputar rutan kelas 2B Kota Agung nih. Mungkin sobat di rumah juga pengen tahu nih, apa sih tantangan nih yang dihadapi oleh Mas Benri dan Mas Amri selama menjalani tugas di rutan, khususnya rutan kelas 2B Kelas Kota 2B Agung. Ini kan karena pasti ketemu sama para tahanan gitu kan. Yang serem-serem itu ya, iya, Kak. tahanannya bukan cuma narkotika kan, pasti ada pembunuhan dan lain segala macam. Betul. Apalagi Lampung ini terkenal banget karena nih begal. Jadi kita pengen tahu nih tantangan yang dihadapi oleh Mas Benri dan Mas Amri. Baik, untuk tantangan sendiri, biasalah untuk warga binaan, bagaimana kita menciptakan rasa keamanan dan ketertiban di dalam lapas, tetapi tetap menerapkan sifat humanis kita sebagai petugas. Tentu kita juga banyak tantangan dari pihak luar, terkait ada saja upaya penyelundupan HP dan lain sebagainya, barang-barang terlarang. Tentunya kita tetap melaksanakan pemeriksaan badan, barang tentunya agar ke depan kita ciptakan rutan kelas 2B Kota Agung tetap zero halinar. Baik, untuk saya sendiri selama bertugas di rutan kelas 2B Kota Agung, tantangannya adalah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan sendiri, baik itu dari warga binaan maupun dari para pengunjung. Oke, saya tertarik nih tadi sama jawabannya Mas Amri tentang gangguan keamanan dari pengunjung dan warga binaan. Boleh dong dikasih contohnya nih kepada sober nih. Mungkin sober juga bertanya-tanya nih, gangguan seperti apa gitu yang dialami oleh Mas Amri. Buat gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan, khususnya dari warga binaan itu masih sering terjadinya pertengkaran. Kalau untuk pengunjung, biasanya mereka sering masih ada yang menyelundupkan handphone. Gangguan yang saya rasakan selama bekerja ini. Oke, ternyata begitu nih sober, tantangan dari Mas Benri dan juga Mas Amri yang dialami selama ada di rutan kelas 2B Kota Agung. Oke Kak Rani, sebelum kita tutup nih segmen bincang-bincang kita pada hari ini, boleh dong kita dengerin nih pesan-pesan dari Mas Benri dan Mas Amri untuk sobat bersinar yang ada di rumah. Kalau kata Gen Z zaman sekarang sih, kata-kata hari ini Kak. Boleh dimulai dari Mas Amri dulu deh, dari tadi Mas Benri mulu. Iya, karena Mas Benri yang deket sini ya. Jangan sampai narkoba mengendalikanmu. Nah tuh sobar, kata Mas Amri, jangan sampai narkoba mengendalikanmu. Nah kalau dari Mas Benri nih. Ya, pesannya harapan saya untuk sobat bersinar, untuk khususnya anak muda, jauhi narkoba. Semoga podcast ini bisa mengedukasi anak-anak muda, sehingga kedepannya seluruh anak-anak muda jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Luar biasa pesan-pesan dari Mas Benri. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Mas Benri dan juga Mas Amri.
Tapi Koti nggak kerasa nih, kita tahu-tahu udah ada di penghujung podcast nih. Iya, udah harus berpisah nih sama sober yang ada di rumah. Iya, malam minggunya nggak kerasa ya Koti. Oke, sober yang ada di rumah. Terima kasih nih sudah menemani malam minggu Malam minggu malam kita. minggu kami. Sekian episode Sudut Pandang pada hari ini. Saya dan rekan saya Rani selaku host pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kepada kedua narasumber nih kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mas sudah Udah mau mampir hadir nih di di podcast podcast. Sudut Pandangnya BNN Kabupaten Tanggamus. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.